Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, jumpa lagi sama aku Rini Puspa di podcast Semangatmu Masa Depanmu. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat, karena semangatmu yang akan menentukan masa depanmu. Di episode kali ini kita mau bahas apa ya? Mau bercerita tentang apa ya? Kayaknya aku mau cerita tentang sebuah tulisan di atas pasir. Mungkin cerita ini teman-teman udah pernah dengar juga kali ya. Tapi ini ceritanya menurut aku pribadi ini bagus banget. Apalagi kalau kita sering berulang kali baca atau berulang kali mendengarkan cerita ini dan menceritakannya kembali ke orang-orang di sekitar kita atau ke anak kita, bahwa ini cerita memang bagus gitu. Dan makna atau pesan moral dari cerita ini tuh memang sangat bagus dan memang harus kita terapkan di kehidupan kita. Ya, ini pernah aku baca di bukunya Bapak Andri Wongso dan aku juga pernah mendengar cerita ini pernah diceritakan juga oleh orang lain ke aku gitu ya. Waktu itu aku lagi kerja, jadi ada cerita motivasi gitu yang disampaikan. Dan ceritanya mirip-mirip tentang tulisan di atas pasir. Jadi ceritanya nih di sebuah pesisir pantai, ada dua orang anak sedang berlari-lari, bercanda, bermain gitu ya dengan riang gembira. Nah, tiba-tiba mereka bertengkar. Terjadi pertengkaran sengit di antara mereka berdua. Kemudian salah seorang anak yang tubuhnya lebih besar memukul temannya sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Nah, si anak yang dipukul seketika dia diam terpaku. Matanya berkaca-kaca dan raut mukanya marah menahan sakit. Tanpa berbicara sepatah kata pun, dengan sebatang tongkat, dia mulai menulis sebuah kalimat di atas pasir. Dia menulis kata-kata, "Hari ini temanku telah memukul aku." Nah, teman yang lebih besar tadi, badannya yang lebih besar tadi, merasa gak enak. Dia tersipu malu, tetapi dia juga tidak berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya namanya juga anak-anak ya, kalau udah berantem, terus pasti kan akur lagi gitu. Mereka kembali bermain bersama lagi, berlari-lari lagi, kejar-kejaran. Nah, karena tidak hati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai untuk menangkap binatang gitu di tepi pantai itu. Dia minta tolong gitu kan, dia berteriak minta tolong karena kaget kakinya masuk terprosok gitu ke dalam lubang. Akhirnya si temannya yang tadi badannya besar itu melihatnya gitu dan membantunya sambil bilang, "Apakah kamu terluka?" Dia bilang gitu kan. "Jangan takut, tunggu sebentar, aku akan membantumu," dia bilang. Akhirnya bergegas si anak yang badannya besar tadi berlari mencari tali. Nah, pada saat dia kembali, dia berteriak berusaha menenangkan temannya sambil mengikatkan tali ke sebatang pohon. Dia bilang, "Kamu gak usah takut, aku udah datang dan aku sudah mengikat talinya dengan kuat ke pohon. Nah, sisanya akan aku lemparkan ya ke kamu," dia bilang. "Tangkap dan ikatkan di pinggangmu dan pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang," katanya gitu. Nah, dengan susah payah akhirnya si teman kecil tadi itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi dengan mata berkaca-kaca dan mau nangis gitu ya, dia berkata, "Terima kasih sobat," dia bilang, "karena engkau telah membantuku, telah menolongku keluar dari lubang tadi." Kemudian dia bergegas lari mencari sebuah batu karang dan dia berusaha menulis sebuah kalimat di atas batu karang itu. Dia menulis seperti ini, "Hari ini temanku telah menyelamatkan aku." Nah, temannya yang badannya besar tadi diam-diam mengikuti dari belakang dan dia bertanya keheranan,
Kenapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulisnya di atas batu. Anak yang dipukul tadi pun menjawab dengan sabar. Dia bilang, setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ke aku ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tapi ketika kamu menyelamatkan aku menulisnya di atas batu. Karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih ya sudah mau menolongku, kata si anak kecil tadi ke temannya yang badannya lebih besar dari dia. Mendengar penjelasan itu, sobat kecil yang tadi sobatnya yang badannya besar tadi itu yang memukulnya itu sangat menyesal dan akhirnya dia merangkul sahabatnya dan meminta maaf. Dia bilang, aku juga terima kasih ya. Walaupun umurmu lebih kecil dariku, tetapi kamu ternyata lebih bijaksana dibanding aku. Tak lama kemudian mereka pun segera bermain bersama lagi dan menjalin persahabatan dengan baik hingga masa mendatang. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini itu bahwa hidup ini memang kadang penuh dengan beban kebencian, kemarahan, dan dendam. Yang kalau misalnya kita simpan terlalu lama di dalam hati kita, itu akan merusak mental kita menjadi tidak sehat. Betul nggak? Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukannya. Bahkan mungkin tidak pernah tahu apakah perbuatannya telah menyakiti kita atau enggak. Ya kan? Rasanya kita hanya buang-buang energi aja gitu loh. Kalau kita menyimpan semua kebencian, kemarahan, dan dendam itu di dalam hati kita. Buang-buang energi, ya kan? Energi kita akan terbuang sia-sia gitu. Bahkan gak jarang juga akibat kita memikirkan kesalahan orang lain, diri kita akan menjadi tersiksa. Bener gak? Kita gak bisa tidur, gak enak makan, gak enak melakukan segala hal. Artinya apa? Merugikan diri kita sendiri kan? Iya, betul. Bener banget. Kita yang akan rusak mental kita karena hal-hal yang negatif tadi. Maka sesungguhnya memberi maaf tidak akan pernah merugikan kita. Bahkan akan membuat hati kita menjadi lega dan terbebas dari beban kebencian dan dendam. Seuntai kata maaf yang disertai dengan ketulusan bisa mengubah hati yang panas menjadi sejuk dan emosi yang meluap-luap pun bisa segera mereda. Cerita ini tuh bagus banget, apalagi kalau misalnya cerita ini bisa kita ceritakan ulang ke anak-anak kita gitu ya, bahwa pada dasarnya di hidup ini tuh kalau kita melakukan hal seperti di cerita ini alangkah indahnya gitu. Alangkah indahnya tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi pertengkaran gitu ya. Bisa memaafkan, karena sebenarnya memberikan maaf itu kan tidak merugikan kita juga gitu. Dan bagi kita yang membuat kesalahan, meminta maaf pun juga tidak akan membuat kita merasa menjadi rendah gitu. Tidak akan membuat kita menjadi rendah. Jadi mari kita biasakan diri kita untuk berlatih saat ada orang yang berbuat salah kepada kita, tulislah kesalahan itu di atas pasir. Bahkan di udara mungkin. Dengan begitu sesegera mungkin kesalahan tersebut akan hilang, akan berlalu, menguap bersama tiupan angin, sehingga kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk membenci orang lain dan kehilangan setiap kesempatan untuk berbahagia. Nah sebaliknya, saat kita ditolong oleh orang, sekecil atau seremeh apapun pertolongan itu, maka sepantasnya kita selalu mengingatnya laksana mengukir tulisan di batu karang. Dengan mengingat kebaikan orang, maka kita akan hidup bersemangat dan dipenuhi oleh rasa syukur. Luar biasa sekali
cerita tadi. Semoga ada hikmah atau pesan yang sampai yang bisa teman-teman ambil dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Rasanya hidup ini sangat mudah sebenarnya, tidak usah dibuat rumit, cukup kita tersenyum dan selalu bersyukur, maka kebahagiaan akan selalu menyelimuti hati kita. Oke, kalau teman-teman setuju dan teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe dan selalu ikuti podcast ini, karena setiap aku upload episode baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Tapi kalau teman-teman gak ikuti atau gak follow, gak subscribe akun podcastku ini, gak akan tahu kalau misalnya aku nanti terbitkan episode baru. Oke? Makanya jangan lupa follow dan selalu ikuti podcast ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, boleh teman-teman share kembali link podcast aku ini ke keluarga, ke kerabat. Semoga bisa menjadi ladang pahala juga buat teman-teman ya. Siapa tahu di luar sana banyak teman-teman kita yang perlu suntikan semangat. Bolehlah mampir ke podcast ini ya. Boleh juga lo request misalnya mau sharing-sharing sama aku. Aku dengan senang hati nanti kita bisa ngobrol gitu ya di pesan di sini kan ada kolom komentar ya gitu. Baiklah, itu aja sih cerita singkat dari aku tentang tulisan di atas pasir ya. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu, tetap semangat ya. Itu aja sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dah.